Selamat pagi adik-adik, selamat jumpa dengan Kak Trisna. Hari ini kita mau bersama-sama mengikuti ibadah ya, ibadah sekolah minggu anak-anak. Nah, hari ini kita akan bersama-sama teman-teman yang lain dimanapun berada. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh dari awal sampai selesai. Nah, adik-adik semua sudah siap ya? Siap? Oh iya siap semuanya. Sudah mandi ya? Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Yuk kita bersama-sama berdiri. Kita bangkit berdiri nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, mari kita berdoa untuk kita lanjut lagi sekolah minggunya ya. Adik-adik semua tangannya, sikap berdoa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini yang Kau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami bersama-sama dengan kakak sekolah minggu akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Tuhan, mohon pimpinlah kami dari awal sampai dengan selesai. Tolonglah kami semua, anak-anak-Mu untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan.
melalui pujian, doa kami, dan juga telinga kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami mau menerima firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai selesai, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, kita lanjut ya. Tadi sudah menyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus baik. Adik-adik semua, sekarang kita akan lanjut ke lagu selanjutnya. Nah, siapa di sini yang sukanya marah-marah? Oh, enggak ada. Pernah Kak, tapi cuma sedikit marahnya. Nah, kenapa ya adik-adik kalau marah itu sebentar-sebentar aja, nggak usah lama-lama. Karena kita punya kasih. Kasih itu siapa yang kasih? Yang kasih itu Tuhan Yesus. Sehingga kasihnya itu abadi ya. Kasihnya itu tidak mau untuk lama-lama marah atau bertengkar atau sama temannya nggak suka, nggak ada ya. Kalau kasih, kita sudah dikasih oleh Tuhan, kasih yang besar, kasih yang tulus. Jadi kita juga mau kasih itu kita bagikan ke sesama kita. Terutama ke siapa? Selain teman-teman, kalau di rumah itu kakak atau adik ya, kita harus saling mengasihi. Juga ke orang tua. Ya, nah ingat-ingat ya, Tuhan Yesus ajarkan kita kasih yang benar, kasih yang benar-benar tulus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Seperti lagu ini ya, Yesus sahabatku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Nah, tadi kita sudah bernyanyi ya. Adik-adik sudah banyak yang tersenyum. Tadi ada yang masih males-malesan sudah mau buka lagi mata dan telinganya. Mau mendengarkan lagu pujian, mau menyanyikan lagu pujian. Nah, terima kasih ya, Tuhan Yesus senang melihat adik-adik mau bersungguh-sungguh beribadah. Nah, sekarang
kita akan masuk ke firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau masuk firman Tuhan itu kita harus siapkan hati kita ya, dan juga terutama sikap kita. Alkitabnya disiapkan, terus tidak ada yang lari-lari, semuanya duduk tenang mendengarkan kakak sekolah minggu yang akan bercerita. Sekarang kita siapkan dulu firman Tuhan ini dengan lagu Srek 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 srek. Ya, baca Alkitab ya, ku buka Alkitab. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek, srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek, srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Mari kita yuk bersama-sama untuk firman Tuhan ini kita berdoa. Adik-adik siapkan hatinya untuk berdoa dan juga sikapnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Melalui Kak Untoro yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau meneladani kasih-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan ini serta melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini ada yang tidak berkenan dan bersalah kepadamu. Biarlah kami anak-anak Tuhan mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Untoro. Hari ini kita akan mendengarkan cerita untuk tanggal 28 September ini ya. Nah, mari sebelum kita mendengar cerita, kita akan berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menolong kami pada kesempatan ini untuk dapat bersama-sama duduk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, kita pasti pernah atau mungkin juga pernah berpikir ya, matahari itu sepanjang waktu terbit dari timur sampai ke barat. Nah, tidak peduli yang disinari itu siapa. Ya, entah orang kaya, entah orang miskin, entah orang yang sakit atau yang sehat, juga entah itu orang jahat maupun orang yang baik. Tuhan itu sayang kepada semua orang. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Kasih Tuhan Lebih Dari Semua. Nah, firman ini terambil dari kitab Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Masih ingat cerita
beberapa minggu yang lalu. Nah, mari kakak akan ulang sedikit ya. Kalian pasti sudah pernah mendengar cerita tentang Yunus ya, yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Niniwe supaya bertobat. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus melarikan diri. Setelah melarikan diri, dia akhirnya ditelan oleh ikan. Dan setelah diselamatkan Tuhan, dikeluarkan dari ikan tadi, Yunus mau berangkat ke Niniwe untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah, dari khotbahnya yang begitu berapi-api, ya adik-adik, maka rakyat orang-orang Niniwe tadi mau bertobat, adik-adik. Mereka menggunakan pakaian kabung mereka, kepalanya diberi dengan abu dan berpuasa. Tidak cuman mereka orang-orangnya ya, hewan dan ternak mereka pun mereka ikutkan untuk berpuasa. Nah, adik-adik, karena Tuhan melihat semua yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe ini, maka Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Senang ya adik-adik? Ya, pasti senang. Tapi ada seorang yang tidak senang adik-adik. Siapa? Ayo. Nah, benar adik-adik ya. Yang tidak senang itu malah Nabi Yunus. Dia teriak kepada Tuhan, "Ya Tuhan, makanya aku tidak mau pergi dari awal. Karena aku tahu Engkau itu penuh kasih, panjang sabar, dan suka mengampuni. Kenapa musuhku Kau selamatkan?" Nah, demikian ya kemarahan Nabi Yunus kepada Tuhan. Bahkan Nabi Yunus bilang, adik-adik, lebih baik aku mati saja. Tapi Tuhan apakah mendengarkan perkataan dari Nabi Yunus ini, adik-adik? Apakah Tuhan juga marah kepada Nabi Yunus ini? Tidak. Ya, Tuhan justru menegur Nabi Yunus ini dengan cara yang unik. Nah, cara uniknya bagaimana adik-adik? Waktu itu Nabi Yunus menunggu, ya. Khotbahnya Nabi Yunus kan begini adik-adik. "Hai orang-orang Niniwe, 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan." Nah, Nabi Yunus ini menunggu kejadian apa yang akan terjadi terhadap kota Niniwe ini. Maka dia pergi ke bukit di mana tidak jauh dari kota Niniwe itu adik-adik ya. Dan dia duduk di sana sambil berteduh pada ya ala kadarnya ya, Dek. Dia buat pondok kecil. Nah, panas kalau siang hari adik-adik. Nah, uniknya di sini adik-adik ya. Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak pada malam itu. Begitu cepat tumbuhnya adik-adik. Dan begitu matahari mulai bersinar, maka tampaklah pohon jarak itu dengan daunnya yang lebar-lebar, meneduhkan tempat di mana Nabi Yunus duduk. Senang sekali rasanya Nabi Yunus, adik-adik. Senang sekali. Wah, kalau begini enak ini ya.
sambil menunggu apa yang terjadi dengan kota Niniwe. Tapi keesokan harinya, adik-adik, pohon jarak tadi mati. Ya, daun-daunnya layu. Tuhan mendatangkan seekor ulat kecil, adik-adik, yang menggigiti batang dari pohon jarak tadi. Matilah. Nah, kira-kira apa yang terjadi, adik-adik? Betul ya, Nabi Yunus marah lagi. Tapi Tuhan menegur. Ya. Yunus, mengapa kamu sedih karena pohon jarak yang tumbuh semalam dan hilang semalam? Padahal itu bukan kamu yang tanam. Sekarang bayangkan, ada lebih dari 120.000 orang di Niniwe, ditambah hewan-hewan ternak mereka. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi mereka? Nabi Yunus berpikir, ya adik-adik, iya ya. Nah, maka Nabi Yunus akhirnya mau menerima, ya adik-adik, apa yang sudah Tuhan lakukan untuk orang-orang Niniwe ini. Nah, kasih Tuhan itu lebih besar. Lebih besar dari apa, adik-adik? Lebih besar dari kemarahan Yunus. Ya. Lalu kasih Tuhan itu juga lebih besar dan lebih penting dari pohon jarak yang sudah memberi kenyamanan kepada Nabi Yunus. Kasih Tuhan itu juga lebih besar, lebih luas dari sekedar bangsa Israel. Karena Tuhan juga mengasihi orang Niniwe. Mungkin adik-adik ya, ada temanmu yang nakal, suka mengejek, atau tidak baik. Tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Dan kita pun diajak untuk belajar mengasihi. Ya, kakak tahu ya, mungkin itu sangat menjengkelkan bagi kalian. Tapi Tuhan di sini menunjukkan ya, seperti Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita. Lalu bagaimana? Kita doakan saja mereka supaya mereka juga bisa bertobat seperti orang-orang Niniwe ini. Nah, kita jangan hanya peduli pada kenyamanan diri kita, ya, seperti Nabi Yunus tadi, diberi pohon senang sekali. Nah, kalau kita bagaimana? Yunus lebih peduli pada pohon jarak. Kadang-kadang kita juga lebih suka main HP atau nonton TV daripada berdoa atau menolong teman kita. Tuhan mau kita belajar peduli kepada orang lain. Kasih Tuhan itu harus dibagikan, adik-adik. Seperti Tuhan mengasihi orang Niniwe, kita juga bisa menunjukkan kasih dengan hal yang sederhana. Misalnya, senyum saat ketemu dengan teman-teman. Mau berbagi, entah berbagi makanan, entah berbagi mainan, atau mendoakan orang lain. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk peduli kepada orang lain. Nah, untuk ayat hafalan pada kesempatan ini
terambil dari kitab Efesus 6 ayat 24. Efesus 6 ayat 24. Yuk dibuka Alkitabnya ya. Sudah belum? Mari kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Nah, demikian firman Tuhan pada kesempatan ini adik-adik. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami tidak begitu mudah untuk marah seperti Nabi Yunus. Tetapi kami juga boleh belajar bagaimana kami boleh mengetahui rencana-Mu. Rencana yang indah untuk semua orang. Kami juga harus belajar seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih kepada semua orang, bahkan kepada musuh kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk peduli kepada orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, sampai ketemu lagi adik-adik. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik siap? Yang mau transfer, titip mama, papa, atau kakak boleh ditransfer ke nomor rekening gereja yang ada di layar ya. Atau kalau mau diberikan ke gedung gereja, bisa nanti dititipkan mama, papa, atau kakak juga ke kantor gereja ya. Nah, adik-adik, persembahan kita ini mari bersama-sama kita bawa dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun. Dan Tuhan, berkatilah juga kedua orang tua kami di dalam pekerjaan dan juga usaha serta aktivitasnya. Sehingga kami selalu ingat bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan Yesus, ampuni kami apabila kami ada kesalahan di dalam memberikan persembahan. Biarlah kami tulus memberikan persembahan ini kepadamu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah hampir selesai ya. Hampir penutup. Nah, adik-adik sudah capek atau belum? Tangannya digerakkan dulu, olahraga dulu ya, biar nggak males-malesan lagi ya. Nah, harus semangat. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi. Nah, yuk kita bersama-sama tutup sekolah minggu ini. Kita bangkit berdiri lagi ya. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi
Yuk adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, adik-adik akan kembali ke aktivitasnya kembali ya. Adik-adik, kakak, dan adik-adik semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik dimanapun berada. Yuk kita tutup sekolah minggu ini di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu yang sudah kami lewati dan ikuti. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk pujian yang boleh kami nyanyikan. Tuhan, sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali ke keluarga kami bersama mama, papa, adik atau kakak. Serta kami juga akan kembali bersekolah. Aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, tolonglah lindungi sertai kami senantiasa. Biarlah kasih Tuhan selalu berada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau taat dan juga ingat berdoa kepada Tuhan dalam setiap hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan juga anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan doa ini. Amin. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Bye-bye.